Sama ini dok, lihat nih dok, saldo rekening gue masih 13 JT. Tambahin dong dok, jadi 113 JT gitu. Masih belum 100 JT nih. Gimana sih katanya lu gue terima 100 juta kan? Maksud gue bukan yang terima 100 juta, ya kan? Dari CR siapa? Coba sebutin. Tuh, kok rekening gue masih segini? Tambahin dong dok, biar rekening gue 113 juta gitu. Gimana sih dok? Kalau ngomong jangan pakai emosi, harus berdasarkan fakta. Ada buktinya nggak dok? Nih, fiktif. Efektif nih, gue bacain. Hafal sumpah dokter ya, biar gue inget. Saya akan membaktikan hidup saya guna kepentingan keprimanusiaan ya, fiktif. Bukan kepentingan diri sendiri, baik sama siapa yang bayar ya guys ya. Oke, gonggongin orang yang nggak bayar. Yang kedua, saya akan menjalankan tugas dengan cara yang terhormat dan bersusila sesuai dengan martabat pekerjaan saya sebagai dokter. Bukan minta 20 miliar terus bawa-bawa DPR, oke? Saya akan memelihara dan sekuat tenaga martabat dan tradisi luhur profesi kedokteran. Lu mencoreng nama kedokteran karena lu komen-komenin gamis orang, hancurin usaha orang. Nggak ada dokter kayak gitu, oke? Terus yang gitu, yang keempat, saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui karena keprofesian saya. Kalau lu menyebarkan apapun itu dari mulut lu, ya semua omongan lu nggak valid. Nggak bervalid dan tidak berdasar, oke? Kecuali sama yang bayar baru lu untungkan. Kelima, saya tidak akan menggunakan pengetahuan saya untuk sesuatu yang bertentangan dengan peri kemanusiaan sekalipun saya diancam. Lu koar-koar tiap hari. Lu koar-koar tiap hari menggunakan pengetahuan lu dan menggunakan title lu sebagai dokter untuk merusak usaha orang dan orang-orang yang tidak sependapat sama lo. Saya akan menghormati setiap hidup insani mulai saat pembuahan. Lu cuman menghormati orang yang bayar lu doang. Cuman menghormati orang yang bayar lu doang. Saya akan senantiasa mengutamakan kesehatan pasien dengan memperhatikan kepentingan masyarakat ya. Enggak, lu nggak gini nih fiktif nih. Lu mengutamakan yang bayar, padahal lu tahu semua skincare Indonesia tuh sama aja. Sama aja, termasuk skincare lu, sama aja. Soalnya semua dari pabrik yang sama, apa bedanya semuanya, oke? Cuman lu marketinginnya semuanya itu jelek yang gak bayar lo, oke? Saya akan senantiasa mengutamakan kesehatan pasien, itu tadi udah ya, lupa gue. Saya akan berpikir dengan sungguh-sungguh supaya saya tidak terpengaruh oleh pertimbangan kebangsaan persekutuan. Oke, enggak. Dok, ini si fiktif ini udah star syndrome. Oke? Saya akan memberi kepada guru yang saya penghormat dan pernyataan terima kasih yang selayaknya. Enggak, lu nggak tahu diri fiktif. Lu lu kira karena omongan netizen, lu kira dipuji-pujian selamanya. Tidak, Ferguzo. Sekarang sifat asli udah mulai ketahuan karena mulut tuh kayak admin Rambetura, oke? Saya akan perlakukan teman sejawat saya seperti saudara kandung. Nah ini, lu tidak memperlakukan teman sejawat tuh seperti saudara kandung. Lu perlakukan sejawat lu seperti ladang uang. Semuanya ladang uang. Lu perlakukan teman sejawat tuh seperti ladang uang. Lu hancurkan bisnis mereka kalau mereka nggak bayar, oke? Lu hancurkan bisnis mereka, bikin mereka dikata-katain sama satu Indonesia, bikin mereka bangkrut karena hasil lab yang lu tidak bisa pertanggungjawabkan secara kertas. Hasil lab yang nggak bisa lu ngomong secara ilmiah, makanya sampai bala-bala lu yang nggak ada otak itu terpengaruh sama lu. Lu merasa di atas, makanya lu merasa lagi di atas, lu merasa lagi dipuji sama netizen. Makanya lu menggunakan kekuatan itu untuk menghancurkan teman-teman sejawat tuh, sampai teman-teman sejawat tuh bangkrut. Terus lu jualin produk skincare sama baju, mau saingan piyama gue lo? Nggak bisa bro, piyama gue piyama orang kaya. Piyama orang kaya harga mereka kualitas internasional. Lu tidak memperlakukan teman sejawat tuh secara manusiawi. Padahal mereka teman sejawat tuh, ingat lu punya sumpah untuk saling menghormati teman sejawat lu. Tapi lu enggak. Tapi sekarang lu bakal dapat karma. Lu lebih memilih temen yang lu nemu di TikTok dibandingin temen sejawat. Akibatnya apa? Lu ditinggalin kan sama temen lu. Tuh. Jangan sedih teman sejawatnya. Lu beruntung gak punya teman sejawat seperti dia. Karena dia menghancurkan untuk menaikkan usahanya sendiri. Itu serem.
Emang cocok lu pakai kedok, oke? Saya akan mentaati dan mengamalkan kode etik di kedokteran Indonesia. Lu kepengen banget jadi kepala BPOM, tapi gak kesampean, iya kan? Udah jelas-jelas lu dilarang. Udah mendingan mendingan gua kasih saran, mendingan lu bikin CV ke sana. Bikin CV ke BPOM, lu ngamar tuh. Bikin CV terus lu ngamar. Kalau kepengen banget jadi kepala BPOM, tapi sekarang lu lebih cocok mulutnya jadi admin rehabilitasi. Saya ikrarkan sumpah ini dengan sungguh-sungguh, dengan mempertaruhkan kehormatan diri saya. Udah gak ada kehormatan dalam diri lu. Lu bukan dokter. Omongan lu bualan. Dan omongan lu bualan fiktif belaka, gak bisa dipertanggungjawabkan. Gitu. Zolim, lu tuh zolim sama semua orang. Lu merasa netizen muji-muji lu jadi zolim. Star syndrome, tenang aja. Itu gak akan lama. Gue udah ketemu banyak orang-orang seperti lu. Muncul, hilang. Gitu. Sabar ya, HP-nya disita ya. Ya kalau mungkin disita sih kalau misalnya gak salah, ya gak sih? Mana mungkin sih aparatur negara kita berani nyita handphone kalau misalkan gak salah. Lu gak usah giring opini lagi. Giringan opini lu udah gak kena sekarang. Manusia mata udah mulai kebuka. Makanya lindungin teman sejawat lu, bukan kawan yang kasih lu uang. Gue baru bangun. Semalam pas tidur, gue mendapatkan wangsit. Wangsit gue berkata, kalau gue harus memberantas kejoliman ini. Ini orang udah parah banget, tukang fitnah, berkedok profesi dokter. Udah tukang fitnah, gue korbannya. Dibilang apa? 100 jeti, mana 100 jetinya? Dibuktiin aja gak bisa. Disuruh buktiin lebar kayak ngayan-ngayan. Nah berarti kalau gua aja dia gak bisa kebuktiin, omongannya bisa bertanggungjawabkan, apalagi yang lain-lain juga berarti gak bisa lah. Gua gak mau panggil dia dokter lagi. Mulai sekarang gua panggil dia si fiktif. Karena omongannya bualan fiktif belaka semua. Dia tujuannya awalnya mungkin benar, tapi lama-lama udah gak benar, makin kesini makin kesana. Atau mungkin itu strategi awal buat memancing. Ujung-ujungnya minta 20 miliar. Ada permintaan 20 miliar. Kalau gak ada, masa HP-nya disita sih? Pikir aja, mana mungkin sih aparatur negara kita menyita handphone kalau misalkan gak ada apa-apa. Kamu nanya. Dan satu lagi, gak semua orang, lu harus belajar, gak semua orang yang gak suka sama lu itu adalah bujer yang dibayar. Contoh real gue nih, fiktif belaka sesuai dengan omongan lu. Contoh real gue sampai sekarang belum terima 100 jeti. Walaupun gue ngarap 50 juta juga gak apa-apa, tapi 10 juta juga gue terima deh. Gue turunin terus harganya. Sekarang kagak dateng-dateng. Itu Gak perlu dibayar kalau untuk gak suka sama lu. Karena lu tuh aneh banget. Omongan lu kemana-mana. Terlalu ketahuan sejak kau buka topengmu. Ada udang di balik bakwan. Lu bukan dokter, tapi lu admin Rambetura. Paham gak? Mulut tuh udah kayak mama komplek yang baru pindahan dari Facebook ke TikTok. Semua yang gak suka sama lu diserang. Semua yang gak sependapat sama lu dibilang buzzer. Semua yang sependapat sama lu puji-puji. Itu tuh gak sama, itu sifat tuh sama seperti satu review skincare. Semua yang berbayar dipuji-puji, yang gak berbayar digonggongin. Hasil lab lu tuh emang lu bisa pertanggungjawabkan. Setiap lu ditanya tentang hasil lab, gue perhatiin tiap lu ditanya tentang hasil lab, lu cuma bisa jawab pakai formulir itu. Ini hasil labnya ini, tapi secara ilmiah lu tidak bisa menjawab. Akhirnya usaha orang hancur. Tujuan lu apa sih? Untuk menghancurkan usaha orang biar lu bisa jual skincare lu sendiri. Kayak fiktif. Tapi karma cepet ya sekarang, efektif. Ditinggalin ya. Aduh, kasihan deh. Memang tidak ada kesetiaan di dunia ini. Dan ketenaranmu juga hanya fiktif belaka menurut gue mah. Udah makanya
Udah bener-bener ngurusin skincare. Iya kan? Sekarang lu apa? Ngurusin gamis orang. Aduh, fiktif. Selamat ya, sebentar lagi Anda tinggal kenangan. Orang-orang juga udah tahu sifat aslimu. Ayo buka dulu topengmu. Abis itu check out piyamaku. Ayo check out piyamaku. Fiktif. Ngomongnya awalnya mau nolong orang. Lama-lama jualan skincare, mau jualan baju. Hanya. Mau saingan gue loh. Ingat guys, kalian pikir aja guys pakai otak ya guys ya. Mungkin nggak sih aparatur negara menyita handphone orang yang kalau misalkan nggak salah. Makanya jangan minta 20M. Nggak ngaku lagi, galak lagi. Bilang gue buzzer lagi. Dasar tukang fitnah.